Rajab. Tidak ada sandarannya atau tidak ada asalnya hal demikian itu di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala urifa an ahadin minas salaf, dan tidak pernah dikenal atau pekerjaan itu tidak pernah dikerjakan, tidak pernah dikenal oleh salah seorang pun daripada salaf kita, yaitu orang-orang yang terdahulu, baik itu para sahabat ataupun para tabi'in ataupun para tabi'ut tabi'in. Kemudian bid'ah selanjutnya adalah mengkhususkan menyembelih pada bulan Rajab. Ya, ini juga termasuk perbuatan bid'ah dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la far'a wala atirah, yang artinya tidak ada far'a dan juga tidak ada atirah. Atirah adalah mengkhususkan menyembelih pada bulan Rajab. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, tidak boleh kita mengkhususkan. Ingat perkataan ana, mengkhususkan menyembelih pada bulan Rajab. Kemudian juga, dan ini banyak terjadi, tidak ada termasuk daripada perbuatan bid'ah adalah di dalam bulan Rajab mengkhususkan berpuasa pada bulan Rajab. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, la yasihhu, tidak sahih riwayatnya tentang keutamaan berpuasa pada bulan Rajab, walau satu hadis pun. La annin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala sahabatihi radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada riwayatnya, baik itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Dan kemudian di sini ada faedah para ikhwah sekalian. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Tadi kita katakan apa termasuk bid'ah adalah mengkhususkan berpuasa pada bulan Rajab. Tetapi di sini ada faedah dan ada peringatan, ada tanbih. Perhatikan. Diriwayatkan dari hadis dari Imam Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk berpuasa pada bulan Rajab. Ya, untuk berpuasa pada bulan Rajab. Hadis ini tidak sahih. Sedangkan perkataan kita tadi apa? Termasuk perbuatan bid'ah adalah berpuasa pada bulan Rajab. Di sana ada hadis Nabi tetapi tidak sahih. Ya, tidak sahih. Oleh sebab itu, ya, berpuasa pada bulan Rajab tidak mengapa kalau seandainya puasa tersebut merupakan kebiasaan dia. Misalkan dia setiap bulannya berpuasa atau setiap minggunya berpuasa Senin, Kamis, atau setiap bulannya dia berpuasa 3 hari sebagai puasa putih, Ayyamul Bid, 13, 14, 15, atau di tanggal-tanggal yang lain. Dan kebetulan pada waktu itu dia masuk pada bulan Rajab, maka dia tetap boleh untuk mengerjakan puasa Senin Kamis tersebut yang menjadi kebiasaannya tadi, atau dia boleh mengerjakan 13 berpuasa 13, 14, 15 sebagai kebiasaan dia tadi. Tidak berkenaan dengan bid'ah tadi, ya. Ingat itu para ikhwah sekalian. Yang dilarang apa? Yang mengkhususkan berpuasa pada bulan Rajab. Dan juga yang dilarang apa? Yang beriktikad bahwasanya di dalam berpuasa pada bulan Rajab ada keutamaan tertentu. Itu tidak benar. Itu yang dilarang. Dan kalau seandainya ada yang berdalil bahwasanya kenapa kita tidak boleh mengkhususkan pada bulan Rajab untuk berpuasa? Bulan Rajab kan bulan suci. Ya, termasuk bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak berpuasa? Dan di sana ternyata juga ada hadis, ya. Ada hadis yang mana kita disuruh untuk berpuasa pada bulan-bulan suci. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Artinya apa? Berpuasalah dari bulan-bulan suci, tetapi juga jangan berpuasa seluruhnya. Berpuasalah dari bulan-bulan suci, tetapi jangan juga berpuasa seluruhnya. Kita jawab. Nah, permasalahannya paham nggak para ikhwah sekalian? Paham ya? Bahwasanya kita katakan tadi tidak boleh kita
mengkhususkan berpuasa pada bulan Rajab. Tetapi ada yang mengatakan, ini kan bulan suci, kenapa kita tidak boleh berpuasa pada bulan-bulan suci? Bahkan di sana ada hadis Nabi yang menyuruh kita untuk apa? Untuk berpuasa pada bulan-bulan suci dan juga untuk meninggalkan puasa pada bulan-bulan suci. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud lagi di dalam kitab sunannya. Kita jawab, hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Karena di dalam sanadnya atau di dalam rangkaian perawinya itu terdapat jahalah dan ittirab. Terdapat ketidaktahuan perawinya, siapa perawinya nggak tahu ini. Ya, dan juga ittirab akan lafaz-lafaznya. Termasuk daripada bid'ah yang ada di dalam bulan Rajab adalah mengkhususkan berziarah kubur Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Rajab, yang disebut dengan az-ziyaratu ar-rajabiyah, ya, az-ziyaratur rajabiyah. Karena ini berkenaan dengan ziarah kubur Nabi Muhammad SAW, maka kami ingin mengingatkan sedikit kepada para ikhwah dan kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwasanya bersusah-susah payah di dalam beribadah tidak boleh kita kerjakan dan haram hukumnya kecuali ketiga tempat: ke Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ingat perkataan anak, bersusah payah di dalam rangka beribadah, ya, di dalam rangka beribadah tidak boleh kita kerjakan dan haram hukumnya kita mengerjakan kecuali ketiga tempat. Kemana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Oleh sebab itu, kalau ada sebagian dari kaum muslimin yang bersusah-susah payah, bahkan susah payahnya bikin travel untuk bepergian menziarahi kuburan-kuburan wali-wali keramat, maka itu adalah ziarah yang bid'iyah dan ziarah yang haram dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa thalathati masajid, ya, illa li thalathati masajid. Tidak boleh kita bersusah-susah payah, bercapek-capek dalam rangka mengerjakan suatu perjalanan ibadah kecuali ketiga tempat: al-Masjidul Haram, wa masjidi hadza, wal Masjidul Aqsa. Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi, yaitu masjidku, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dengan dalil ini kita larang orang-orang yang bersusah payah untuk menziarahi makam-makam keramat. Termasuk kalau seandainya ada orang yang berniat dari rumahnya ingin bepergian ke Madinah, dia niatkan di dalam hatinya hanya bersusah payah untuk menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi di sini tidak menyebutkan, ya, boleh kita bersusah payah kepada kuburan kecuali tidak boleh kita bersusah payah kecuali kepada kuburanku. Enggak. Yang boleh bersusah payah dalam bepergian hanya ketiga tempat. Kemana? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Paham ini para ikhwan sekalian? Tetapi, ya, kalau seandainya kita sudah sampai ke Masjidil Nabawi, ya kita berziarah kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ini, bukan berarti kita melarang untuk berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan salah paham. Jangan salah paham apa yang kita sampaikan. Yang merupakan ziarah yang bid'iyah dan syaddur rihal atau bersusah payah yang bid'iyah adalah ketika seseorang ingin bepergian khusus dari rumahnya, niatnya hanya untuk ke kuburan si fulan misalkan. Itu yang dilarang. Paham ini para ikhwan sekalian? Ya. Termasuk daripada yang dilarang atau termasuk daripada bid'ah-bid'ah yang ada di dalam bulan Rajab adalah mengerjakan umrah pada bulan Rajab atau mengkhususkan umrah pada bulan Rajab.
Bukan mengerjakan umrah ya. Mengerjakan umrah boleh. Tetapi mengkhususkan umrah pada bulan Rajab. Bahkan ini bertentangan dengan pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya ma'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umratan illa wa huwa syahiduh. Ma'tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Rajabin qat. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan umrah di dalam bulan Rajab sama sekali. Karena selama hidup beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah selama 4 kali dan seluruhnya dikerjakan pada bulan pada bulan apa para ikhwah? Pada bulan Dzulqa'dah. Ya, seluruh umrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikerjakan pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian bidah selanjutnya adalah berkumpul memperingati malam Isra dan Mi'raj. Bidah selanjutnya yang terjadi pada bulan Rajab adalah berkumpul untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, walau thabata ta'yinuha lam yajuz lil muslimin. Artinya kata beliau, kalau seandainya telah tetap bahwasanya Nabi Muhammad SAW Isra pada malam 27 Rajab, maka tidak boleh bagi kaum muslimin secara keseluruhan an yakhussuha bi syai'in minal ibadat. Untuk mengkhususkan pada malam 27 Rajab pada bulan Ramadan, mengkhususkan beribadah di dalamnya dengan ibadah yang khusus. Falam yajuz lahum an yahtafilu biha. Dan tidak boleh bagi mereka untuk berkumpul karena memperingati akan Isra Mi'raj tersebut. Kenapa? Ini jawabannya ya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini jawabannya. Kenapa kita melarang untuk berkumpul dan kenapa kita melarang untuk beribadah dengan ibadah yang khusus pada malam 27 Rajab, yang mana mereka mengira adalah malam Lailatul Isra dan Mi'raj. Nanti kita akan sebutkan ternyata para ahli sejarah, para ahli hadis belum sepakat akan kejadian Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Kenapa tidak boleh? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhu wa ashabuhu radhiyallahu anhum, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum lam yahtafilu biha, tidak pernah mengerjakannya, tidak pernah berkumpulnya, walam yakhussuha bi syai', dan tidak pernah mengkhususkannya dengan ibadah yang khusus. Walau syai'un min dzalika, meskipun sedikit saja, la'urifa wa wastuhira wa lanaqalahu sahabatu radhiyallahu anhum ilaina. Kalau seandainya ada kekhususan dan ada di zaman Nabi pernah berkumpul pada malam Isra dan Mi'raj, padahal Nabi Muhammad SAW berisra dan Mi'raj, itu nanti kita akan sebutkan apa riwayat yang sahih ya, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, maksudnya kapan bulannya, kapan terjadinya, sedangkan hari dan tanggalnya itu masih diperselisihkan. Kalau seandainya itu benar terjadi ya pada bulan sekian, maka Nabi Muhammad SAW pada waktu itu masih hidup, banyak ya, umur beliau masih panjang. Karena menurut riwayat yang sahih bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj sebelum hijrah ke kota Madinah. Itu menurut riwayat yang sahih ya. Sedangkan setelah hijrah Nabi hidup berapa tahun? Para ikhwan, hidup berapa tahun? 11 tahun ya. Dan selama 11 tahun itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak pernah dinukilkan kepada kita memperingati walau sedikit pun akan peringatan Isra dan Mi'raj. Dan kalau seandainya kita melihat para ikhwan sekalian ya, orang-orang yang berkumpul pada waktu Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj apa sih isinya? Nanti kita akan sebutkan. Isra dan Mi'raj, salah satu isi yang terbesar adalah apa? Kewajiban untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau kita lihat yang hadir tersebut, ada orang yang tidak sholatnya bolong-bolong, atau kadang-kadang orang yang sholatnya tidak pernah sama sekali kecuali hari Jumat. Ada yang sholatnya tidak pernah berjamaah
ya. Tetapi ketika memperingati, berkumpul untuk memperingati hari Isra dan Mi'raj, mereka berkumpul. Ini adalah sesuatu yang bertentangan. Dia memperingati akan peringatan salat, dia sendiri tidak salat. Oleh sebab itu, ya, tidak pernah atau tidak boleh kita mengerjakan atau berkumpul untuk memperingati kejadian Isra dan